Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, Salam adalah sebuah sukacita jika pada saat ini, penghujung tahun 2021 ini, kita berkumpul bersama. Kita semua percaya bahwa Tuhan hadir di sini. Kita juga percaya Tuhan menyertai perjalanan panjang kita menelusuri tahun 2021. Karena itu, biarlah penyertaannya membuat hati kita juga bersukacita. Marilah kita imani Sang Gembala yang selalu menuntun kita senantiasa seperti yang tertulis di Mazmur 23. Mari kita berletani. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan kita tetap berdiri, dengan penuh sukacita, kita menyanyikan Kidung Jemaat 415, ayat 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat sampai di penghujung tahun 2021 ini berkat penyertaannya. Untuk itu, di dalam ibadah tutup dan buka tahun malam ini, marilah dari kedalaman hati kita masing-masing, kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita datangnya adalah dari Allah Bapa
pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat dan kekasih Tuhan dimanapun berada, nats pembimbing di dalam kita melaksanakan ibadah tutup dan buka tahun malam ini terambil dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20, demikian kesaksian Alkitab. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Demikian Alkitab, ayat yang akan menuntun peribadatan kita pada malam hari ini. Bersama kita akan menyambutnya dengan nyanyian kita dari PKJ 219. Kita nyanyikan bersama, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk terakhir kalinya dalam tahun ini kita bersekutu dalam ibadah. Hari ini merupakan hari yang terakhir di tahun 2021. Tuhan telah memberikan tahun ini kepada kita sebagai tahun karunia yang sangat berharga. Dan sekarang ini kita mau mengembalikannya kepadanya. Satu tahun yang berisi suka dan duka,
kegirangan dan kesedihan, kebaikan dan kejahatan. 1 tahun dengan berkat dan susahnya, dengan damai dan ancamannya. 1 tahun dengan wabah penyakit yang melanda negeri. Di penghujung tahun ini pula, kita diajak untuk melihat keberadaan diri kita masing-masing. Apakah kita makin segar, bertumbuh, dan berbuah? Atau sebaliknya, kita semakin layu, lemah dihantam masalah? Mari kita hening sejenak, mengintrospeksi diri kita. Ya Tuhan, malam ini kami sungguh mengucap syukur karena tangan-Mu telah memegang kami, sehingga kami tiba di penghujung tahun 2021 dan kami siap untuk meninggalkannya. Kalau bukan karena kemurahan-Mu, kami tak akan dapat melaluinya. Sungguh, malam ini kami sadari ada tangan yang kuat yang memegang kami. Dan itu adalah tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga mengetahui pula segala pengalaman kami selama tahun 2021 yang pada malam ini akan kami akhiri. Engkau mengenal, Engkau mengerti segala suka duka, kebaikan dan dosa kami. Kegagalan pun juga keberhasilan kami. Dan kami sekarang bersekutu untuk bersama-sama mengucap syukur kepadamu serta memohon belas kasih pengampunan-Mu. Terimalah doa, ucapan syukur, dan ungkapan penyesalan yang kami haturkan kepadamu. Tuhan, sering kami bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran kami sering tidak terkendalikan dengan perkataan kami. Kami juga sering melukai hati orang. Kami sering kurang pantas dalam perbuatan sebagai pengikut Kristus. Kami juga kadangkala menjadi batu sandungan bagi orang lain yang rindu untuk mengenal-Mu. Terimalah
doa, ungkapan syukur dan penyesalan yang kami haturkan kepadamu ini ya Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. NKB 10 kita nyanyikan dari kungkungan malam gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakitan masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesus ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku dari gelisahku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus ku dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milik-Mu. Yesus ku Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa, kelemahan, kebersalahan, kekurangan kita di masa yang lalu, kita dipanggil untuk memasuki sebuah kehidupan yang baru, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dengan itu semua, anugerahnya dinyatakan kepada kita semua. Kesaksian di dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Demikianlah kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Karena itu, mari kita merespon cinta kasih Tuhan itu dengan memuji Dia melalui nyanyian Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti, sambil kita mengumpulkan persembahan ibadah tutup tahun ini. Mari bersama kita bernyanyi dengan penuh rasa syukur, Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku
Mari kita doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhanku Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, anak-anak-Mu pada malam hari ini bersimpuh sujud menghadap Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan Yesus, kuasailah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan. Didiklah kami, ajar kami selalu taat dan setia di dalam segala hal. Tolong Tuhan Yesus, jamalah kami supaya kami bisa sebagai pelaku firman-Mu ya Tuhan. Demikian juga Bapak Pendeta yang terhormat akan melayani kami ya Tuhan. Kuasailah beliau, kiranya awal hingga akhir, kiranya Engkau sendiri yang menuntun beliau, kiranya Engkau sendiri yang menyamah, sehingga kami yakin dan percaya firman yang akan dibentangkan oleh Bapak Pendeta tidak akan kembali sia-sia. Tolong Tuhan Yesus, jamalah Bapa. Dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Bacaan pada hari ini kita ambil di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10 yang bunyinya sebagai berikut. Di Gideon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada malam. Berfirman Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tata seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, mengangkat Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Sungguh sangat berbahagia dan sukacita sekali bagi orang yang mau membaca firman Tuhan dan melakukan kehidupan dalam sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Di tahun 2021 ini kita masih ada dalam suasana yang penuh keprihatinan karena pandemi. Lebih-lebih di pertengahan tahun ketika masa pandemi ini, situasi pandemi ini mengganas. Ada banyak yang kita kenal, yang kita kasihi, yang kita sayangi, harus berpulang mendahului kita semua. Meskipun demikian, di tengah situasi pandemi yang menghadirkan keprihatinan, mendatangkan suasana duka bagi banyak orang, termasuk kita semua, kita diajak untuk mengambil sebuah pelajaran yang positif, hikmah
atas peristiwa yang saat ini masih kita alami bersama-sama. Ada yang menarik ketika kita berefleksi tentang pandemi COVID-19. Memang di satu sisi ada banyak hal yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Namun di sisi yang lain ada sebuah nilai yang luar biasa yang kemudian tumbuh subur di tengah masa pandemi ini, yakni nilai kebersamaan, nilai kepedulian dalam hidup, yang ketika kita rasakan sebelum pandemi itu mulai terkikis, mulai tergerus oleh zaman. Namun ketika pandemi ini hadir di tengah kehidupan, pandemi yang masih meliputi kehidupan umat manusia ini, nilai-nilai kebersamaan, kepedulian kembali merekah, tumbuh subur dalam kehidupan kebersamaan kita semua. Dan itu adalah hal yang tidak dapat kita abaikan. Itu adalah hal yang tidak bisa kita pandang sepele tentang kebersamaan dan kepedulian itu. Perhatikan, masa pandemi ini diyakini akan dapat dilalui bermodalkan kebersamaan kita. Bersama untuk apa? Bersama untuk patuh dan disiplin menjalankan, menerapkan apa yang kita sebut dengan protokol kesehatan. Pandemi ini akan berakhir kalau umat manusia bersatu padu, saling peduli untuk mengingatkan satu dengan yang lain, untuk menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Bahkan pandemi ini berakhir kalau tercipta apa yang disebut-sebut dengan herd immunity, kekebalan kelompok. Perhatikan, kekebalan kelompok, bukan kekebalan seseorang. Jadi nilai kebersamaan, kepedulian, cara hidup yang saling mengingatkan, saling menegur, saling menguatkan. Ternyata ini adalah suatu modal besar untuk kita dapat melewati situasi yang sepanjang tahun 2021 ini kita berada di dalamnya, yakni pandemi. Apa itu? Sekali lagi kebersamaan, kekompakan, kepedulian kita. Pandemi berakhir sekali lagi ketika tercipta situasi yang disebut dengan herd immunity, kekebalan kelompok. Gak iso dewe kita lepas dari pandemi ini, tetapi dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan kemauan untuk meletakkan kepentingan diri pribadi di bawah kepentingan bersama kita. Ini hal yang menarik dari masa pandemi ini, yang menjadi refleksi kita untuk bersama-sama kita akan menutup tahun ini. Kepedulian kepada sesama, tidak memikirkan dirinya sendiri, itu juga nampak dalam diri seorang Raja Salomo. Dalam bacaan kita tadi sangat jelas dinyatakan di sana. Perhatikan,
Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, perhatikan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Coba awake dhewe dirawuhi Gusti, le nduk kowe nyuwun apa? Kira-kira apa yang akan kita minta dari Tuhan untuk kita? Ya, mungkin sebagian besar pemikiran kita adalah apa yang aku butuhkan, bahkan mungkin apa yang aku inginkan. Mumpung ditanya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kowe nyuwun apa? Wis tak njaluk apa sing aku kepengin, apa sing aku butuh. Sebagian besar ketika diajukan pertanyaan kepada kita, kowe nyuwun apa? Kamu meminta apa? Dan aku akan memberikannya. Maka sebagian besar dari kita akan memikirkan tentang aku, dan aku. Tapi luar biasa keteladanan Raja Salomo. Ketika Tuhan sendiri menyampaikan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Perhatikan yang disampaikan oleh Salomo. Dan itu dicatat di dalam ayatnya yang ke-9 secara khusus. Saya ingin mengajak kita memperhatikan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Perhatikan, ungkapan permohonan Salomo adalah sebuah kerinduannya untuk memohon hikmat yang didasari kepeduliannya kepada orang lain. Salomo nyuwun hikmat bukan supaya aku terkenal, supaya aku dadi wong paling pinter, tidak. Kula nyuwun hikmat Gusti supados kawula saged ngrigenaken umat paduka, orang lain yang dipikirkan oleh Salomo, bukan dirinya sendiri. Sikap itulah yang tadi juga kita hayati, muncul, tumbuh dan berkembang di masa pandemi di sepanjang tahun 2021 ini. Kita dilatih untuk menekan, meletakkan keinginan diri kita sendiri dan kemudian peduli dan memikirkan sesama kita. Keteladanan Salomo untuk memohon sesuatu bagi dirinya memang, tetapi dilandasi dengan pemikiran supaya aku bisa berbuat untuk orang lain, supaya aku bisa berbuat sesuatu untuk umat-Mu Tuhan. Inilah yang perlu terus kita pupuk dan kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan ini. Mari kita sejenak menghayati, merenung, mengingat kembali. Sudah adakah kepedulian kita kepada sesama di sepanjang tahun yang akan kita akhiri sesaat lagi? Tahun yang akan kita sambut adalah tahun yang masih misteri bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Masihkah pandemi ini mengisi hari-hari kita? Kita pun tidak tahu. Tapi berbekal kepedulian,
kepada sesama, berbekal kemauan kita untuk membangun dan menjalani kehidupan ini bersama dalam kekompakan. Kita yakin apapun yang akan terjadi di tahun yang akan kita sambut, akan mampu kita lewati dengan indah bersama dengan Tuhan. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan kepedulian kita kepada sesama, kita akan jalani perjalanan yang masih tersembunyi ujungnya bagi kita semua. Mari sejenak kita nyanyikan Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri
Jemaat, sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan membuka tahun 2022. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menanti pergantian tahun ini dengan satu penghayatan bahwa Tuhan akan terus menopang dan membersamai perjalanan kehidupan kita. Mari di tempat kita masing-masing kita bangkit berdiri dan kita nantikan saat pergantian tahun pada kali ini. Puji nama Tuhan. Bersama kita telah menutup lembaran tahun 2021 dan membuka lembaran baru tahun 2022. Bersama kita nyanyikan Kini Tiba Saatnya. Ibu bapak dan saudara semua, kita patut bersyukur tahun 2021 telah kita lewati dan kini kita telah membuka lembaran baru, tahun yang baru, tahun 2022. Pengkhotbah di dalam pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama menulis demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tertulis dalam Pengkhotbah pasal 3, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis,
Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Menjalani kehidupan di tahun yang baru saat ini, kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam pengkhotbah. Dinamika kehidupan akan tetap kita jalani, akan tetap kita hadapi. Sebagaimana waktu-waktu yang silih berganti, sebagaimana tertulis di dalam pengkhotbah tadi. Satu hal yang kita imani, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, baik yang telah kita tutup maupun yang saat ini lembaran barunya kita buka dan akan kita jalani, yakinlah Tuhan beserta. Karena Dia adalah Sang Immanuel. Dalam penyertaan Tuhan itulah kita dikuatkan. Dan ingatlah akan panggilan Tuhan. Untuk kita juga menguatkan sesama kita. Peduli kepada sesama kita. Meski dinamika hidup akan kita hadapi. Dalam kebersamaan kita. Dalam penyertaan Tuhan Sang Immanuel, kita yakin kita akan melewati tahun yang baru ini, apapun, bagaimanapun keadaannya, dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah tinggalkan Dia, jangan pernah tak peduli kepada sesama. Bersama dengan Tuhan dan sesama, kita akan jalani tahun yang baru ini dengan keyakinan bahwa kita pun akan sampai pada sukacita kekal abadi bersama dengan Tuhan, Sang Pemilik waktu dan kehidupan kita. Tuhan memberkati, selamat menapaki kehidupan di tahun yang baru ini. Tuhan pasti memberkati karena Dia adalah Sang Immanuel. Amin. Saat teduh bagi kita semua dan kita hayati sebuah nyanyian kita dari PKJ 241, tak ku tahu kan hari esok. Ku tahu kan hari esok, namun
banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Dengan tangan di sebelah kiri, di dada. Sekali lagi kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita mengumpulkan persembahan khusus membuka tahun 2022. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah karena kita boleh memasuki tahun 2022. Firman Tuhan dalam 1 Taraweh 16 1 Taraweh 16 ayat 28, 29, dan 34 yang demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Syukur Tuhan, dalam tahun 2022 kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 418 ayat 1 dan 2. Wah, yang dipandu
Kini mari bersama kita datang kepada Tuhan dalam syafaat kita. Dan doa syafaat ini nanti akan bersama-sama kita akhiri dengan kita naikkan doa Bapa kami. Mari bersama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, sungguh ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Oleh karena perkenan Tuhan sajalah kami dapat melewati, menutup, mengakhiri perjalanan kehidupan kami di tahun 2021. Dan atas perkenan Tuhan, saat ini kami memulai langkah kaki dan kehidupan kami menjalani tahun yang baru, tahun 2022. Ungkapan syukur kami wujudkan dengan bersama-sama kami menghaturkan persembahan ibadah tutup dan buka tahun pada malam hari ini. Kiranya segala sesuatu yang dapat kami haturkan kepadamu, Tuhan berkati, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKJW Rungkut. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun yang baru ini. Namun dari perjalanan hidup yang telah kami lewati di tahun yang lama, kami meyakini Tuhan akan tetap membersamai kehidupan kami. Bersyukur atas sesama yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Karena itu kami rindu untuk terus belajar, peduli kepada sesama kami. Sehingga bersama-sama dalam kesehatian, dalam kebersamaan, dalam kekompakan, kami dapat menjalani kehidupan yang kami belum tahu seperti apa dinamikanya. Namun kami yakin kami akan Tuhan mampukan menjalani tahun yang baru ini, melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan karya kehidupan kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Biar dengan itu semua berkat Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang letih, lesu, dan berbeban berat dalam kehidupan mereka, yang harus menghadapi berbagai tantangan hidup, peristiwa-peristiwa yang secara manusiawi kurang menyenangkan, mari Tuhan, Engkau hadir menjamah mereka semua dan kami semua, sehingga dengan jamahan kasih Tuhan, kami akan mampu menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan kami dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan, Sang Empunya dan Penata kehidupan ini. Kami yakin dan percaya, kalau sampai di sini Tuhan menuntun kami, maka Tuhan pula yang akan senantiasa menuntun kami tatkala kami melanjutkan tapak langkah kehidupan kami di tahun yang baru ini. Situasi keprihatinan karena pandemi, kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah dan juga seluruh warga negara Indonesia untuk kami dapat bersatu padu menghadapi situasi pandemi ini dalam kebersamaan, sehingga kami boleh melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Pun juga saudara-saudara kami yang saat ini harus hidup di tengah keprihatinan karena berbagai bencana alam dan juga pertikaian yang masih terjadi di beberapa tempat. Kami mohonkan damai, sejahtera, dan pengharapan yang indah bagi mereka semua.
Kiranya Tuhan menumbuh kembangkan di dalam diri dan kehidupan kami semua rasa untuk saling mengasihi, saling peduli di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan dan godaan ini. Kami akan mengakhiri peribadatan kami dalam rangkaian ibadah tutup tahun 2021 dan ibadah buka tahun 2022 ini. Kiranya semua yang kami lakukan boleh menjadi persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tetap memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami pada malam hari ini atau dini hari ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, dan nanti kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang penuh dengan sukacita dan pengharapan untuk kami melangkahkan kaki dan kehidupan kami di tahun 2022 anugerah-Mu ini. Seberapa besar dosa kami memohon pengampunan ya Tuhan. Karena hanya pengampunan Tuhan yang membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang menciptakan kami, Engkau Tuhan yang akan menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kami, dan sebagaimana janji-Mu bagi setiap kami yang setia, Engkau hadir membawa pemulihan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Semua kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bersama bangkit berdiri. Jalan di depan masih terbentang jauh. Kita tidak tahu akan seperti apakah jalan yang akan kita lalui. Adakah di sana kerikil-kerikil tajam yang menyakitkan? Ataukah jalan beraspal yang halus? Tidak ada yang tahu. Namun yang kita tahu pasti adalah kita tidak berjalan sendirian. Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bersama kita bernyanyi NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Tak berhenti
Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala cinta dan kasih sayang, dan Roh Kudus yang senantiasa memberi hikmat dan menyertai, akan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan umat-Nya yang percaya dan setia kepadanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Warga GKJW Jemaat Rungkut yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Rungkut dan Panitia Natal dan Tahun Baru GKJW Rungkut mengucapkan selamat tinggal tahun 2021, selamat datang tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.